lab atas ya? Oh nggih, ya ya. Nanti jam 1 saya ke lab atas untuk bertemu dengan Ibu Ika. Nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam, Bu Ika. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Monggo duduk dulu. Siap. Gimana nih? Gimana? Iya. Repot nggak Bu Pipit ini? Enggak sih. Ada yang bisa dibantu kan? Iya Bu Pipit. Ini saya ingin sharing sama Bu Pipit. Kebetulan saya ini kan tadi mendapatkan telepon dari Pak Isna. Oke. Nah Pak Isna ini ingin dikucing sama saya Bu Pipit. Oh gitu. Iya, 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 terus? ingin dikucing sama saya. Nah, saya ini ingin meminta bantuan Bu Pipit. Mungkin kalau memang ada waktu, bisa enggak nanti menjadi pengamat saya Bu di kegiatan kucing saya dengan Pak Isna. Gitu. Jam Iya. berapa Bu Ika? Tadi saya janji sama Pak Isna itu jam 1 siang Bu. Jam 1 ya? Iya. Sekarang jam 11 ya. Gak apa-apa sih, saya kosong hari ini, nggak ada jam pelajaran. Di mana kira-kira? Di ruang lab Bu. Oh di lab. Iya. Oh iya. Tapi Bu Ika gini, sebelum kita nanti saya jadi pengamat gitu ya. Kira-kira nih Bu Ika nanti kan sebagai coachnya ya. Iya. Nah, sudah memahami belum kompetensi inti dari kegiatan coaching itu? Iya, ini saya juga sekalian sharing ya Bu Pipit sama Bu Pipit bagaimana sih menjadi coach yang hebat itu ya Bu Pipit biar Iya. nanti ada rasa nyaman juga dengan kucing dengan kucing saya nanti Pak Isna. Iya. Nah yang saya ketahui Bu Pipit sebelumnya kan juga saya sudah membaca buku studi literatur bagaimana sih menjadi coach yang hebat yang memang diketahui itu ada kompetensi inti 3 kompetensi yang harus dikuasai saya. Yang Iya. pertama itu saya harus bisa hadir penuh, artinya presence ya, hadir penuh Iya. saat melakukan coach. Kemudian yang kedua, saya itu harus bisa benar-benar menjadi pendengar yang aktif, Iya. sehingga coach itu merasa nyaman. Oh, memang benar-benar Bu Ika itu memperhatikan saya gitu. Kemudian yang ketiga itu saya itu bisa menggiring kucing saya itu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu Gitu ya. kompetensi itu yang harus saya kuasai loh Bu Pipit. Betul Iya. ya Bu Pipit ya? Iya, jadi memang benar bahwa kompetensi inti dari kegiatan coaching itu memang ada 3. Yang Iya. pertama present, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah pendengar aktif. Itu artinya tidak hanya lisan saja Bu Ika, tetapi mungkin pandangan mata kita, gestur bahasa tubuh kita itu juga harus diperhatikan, harus benar-benar dihadirkan pada saat kita kegiatan coaching. Dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot dengan cara menarik kata-kata kunci, Iya. kata-kata kunci sehingga nanti tujuan dari ending dari kegiatan coaching itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Baik, sampai ketemu lagi jam 1 kan? Iya, betul. Saya Tunggu ya, Bu Pipit, saya ya. prepare dulu, Iya, nanti siap. di lab ya sampai Iya. ketemu nanti jam 1. Iya, Bu Gitu. Pipit. Terima kasih Bu Pipit ya, saya tunggu kedatangannya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isna, silakan. Iya Bu Ika tadi sudah janjian jam 1. Iya, tadi Pak Isna telepon ya. Iya, ada hal-hal yang Iya. perlu saya sampaikan dan perlu ada penanganan gitu loh. Sehingga saya ke Bu Ika mungkin nanti ada gambaran supaya saya nanti bisa meningkatkan rencana kegiatan saya gitu. Oke. Sebelumnya gimana nih kabarnya Pak Isna? Alhamdulillah baik-baik saja Bu Ika. Baik, alhamdulillah. Ya semangat sekali ini Pak Isna. Iya. Silakan, apa sih mau yang kita bicarakan? Topiknya ini kayaknya kok menarik sekali nih, Pak Isna. Iya. Iya Bu Ika ini loh karena setelah
pandemi ini kan, kegiatan pembelajaran dan pembiasaan itu kan sedikit tidak ada gitu loh. Sehingga saya ini supaya karena kita sudah luring, sudah bertatap muka, pasti adanya kegiatan lagi gitu loh. Kegiatan ini mungkin akan saya kegiatan 5S gitu ya. Kegiatan dimana kegiatan itu pada saat anak datang di sekolah itu kita jemput dengan sapa salam gitu. Kegiatan ini ya perlu ada kita tingkatkan lagi gitu sehingga nanti kebermanfaatan dari kegiatan ini maksimal gitu loh. Kegiatan ini sudah maksimal tapi perlu lagi ditingkatkan lagi itu Bu. Oke. Gini ya Pak Isna ya, dari hasil apa yang dibicarakan Pak Isna, saya coba merangkum ya Pak Isna ya. Iya, iya. Intinya di sini Pak Isna ingin meningkatkan lagi program 5S. 5S. Iya, setelah adanya pandemi. Iya. Bisa meningkatkan secara maksimal. Begitu Iya, ya Pak Isna? iya, Oh, betul? Iya, betul. Oke Pak Isna. Nah sekarang sebelum kita lanjut, apa sih tujuan dari pembicaraan yang ingin Pak Isna capai ini? Gini Bu Ika, ya tujuannya yang prioritas saya ya pingin kegiatan 5S ini berjalan lagi gitu loh. Nah, berjalan lagi itu kalau bisa itu continue, berkesinambungan sehingga nanti bisa dirasakan oleh murid, terutama bagi gurunya gitu loh, karena gurunya itu juga masalah gitu loh, tidak dilaksanakan dengan baik. Tidak disiplin gitu, kadang ada yang terlambat, ada yang tidak, ya itulah yang ingin saya sampaikan ini adalah supaya kegiatan ini lebih maksimal, lebih berkesinambungan gitu. Jadi intinya Pak Isna ini memang dari tujuan pembicaraan ini bagaimana supaya bisa meningkat secara maksimal ya dari 5S. Nah, sebetulnya kan programnya ini Pak Isna kan sudah berjalan sebelum adanya pandemi, betul ya? Iya, betul. Iya. Nah, kemudian kalau Pak Isna melihat dari skala berapakah program yang sudah ada ini yang sudah berjalan sebelum adanya pandemi, dari angka 1 sampai 10 kira-kira skalanya itu berada di mana ya Pak Isna? Ya karena kita melaksanakan lagi kemarin sebelum pandemi itu sudah cukup baik, sehingga saya untuk hari ini itu mungkin pada skala 6 lah posisinya gitu, karena saya menilai ini perlu sedikit ya mungkin olesan atau gimana nanti supaya program ini bisa berjalan gitu. Oke. Pak Isna mengatakan tadi kan skalanya 6 ya. Iya, nah, iya. Dari kalau memang program ini ingin dilaksanakan, mau di skala berapa sih Pak Isna ini untuk program ini? Ya saya tidak muluk-muluk, mungkin bisa pada angka 9 lah. Karena angka 9 itu paling mentok lah. Karena apa? Mungkin kalau angka 10 tidak mungkin lah, karena ini mungkin banyak hal yang perlu kita perbaiki sebelum itu gitu. Oke. Pak Isna menginginkan kan berada di skala 9. Iya. Nah tentunya kan harus Pak Isna sudah punya kekuatan nih. Kayaknya Iya. sudah punya kekuatan. Iya. Apa kekuatannya Pak Isna ini untuk bisa menjalankan program ini supaya berada di skala 9 Pak Isna? Iya, karena saya akan menjadi koordinator dari kegiatan ini gitu loh. Karena kemarin kita ditugasi menjadi koordinator, maka saya perjuangkan untuk kegiatan ini. Sehingga kekuatan saya nanti ya itu tadi bisa mengkomunikasikan, karena mungkin saya agak pengalaman lah untuk itu. Oke. Pak Isna kan ini sudah menjadi koordinator sebagai kekuatannya di tempatnya Pak Isna sekarang supaya bisa berjalan dengan maksimal ya program 5S ini. Nah, tentunya pasti ada hambatan ya Pak Isna ya. Mungkin Pak Isna bisa menceritakan apa sih hambatannya itu atau gangguan tentang
tujuan yang akan dilaksanakan oleh Pak Isna ini? Hambatan pasti ada gitu loh. Hambatan yang berasal dari guru itu pasti. Yang pertama memang ya pada fokusnya adalah pada guru-guru yang perempuan gitu. Kalau pagi itu kan banyak berurusan dengan dapur, berurusan dengan anak dan sebagainya, sehingga meluangkan waktu untuk berangkat lebih baik itu lebih awal itu agak sulit. Sehingga untuk hambatan pada anak memang ada beberapa kelas atau wali kelas yang tidak memberitahukan bagaimana anak kalau bisa itu berangkat 6:30 sudah ada di sekolah gitu loh. Termasuk ya komitmen guru masih kurang gitu. Itu hambatannya Bu. Itu hambatannya ya. Kalau boleh tahu nih Pak Isna, selain tadi dari ibu-ibu ya guru, guru yang perempuan, apa mungkin ada hambatan lain selain dari wali kelas, dari ibu guru perempuan seperti itu? Ya, hambatan lain mungkin ada juga ya. Ya, hambatan lain mungkin belum terkoordinasinya dari kegiatan ini, sehingga nanti mungkin saya akan koordinasi lagi dengan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman lain supaya nanti ini bisa nanti dijadwal atau dipiket itu mungkin selanjutnya seperti itu Bu. Iya. Nah tadi Pak Isna mengatakan terjadwal dengan piket. Nah indikator terjadwal dengan piket itu seperti apa ya Pak Isna ya? Ya mungkin nanti kita tuliskan di sebuah lembar atau papan pengumuman dan nanti bisa dilihat oleh teman-teman guru nanti jadwalnya hari apa. Karena mungkin nanti kan bisa mungkin 1 minggu itu kan bisa meluangkan waktu pagi hari ya untuk itu, yang lainnya mungkin berganti ya. Mungkin itu Bu. Iya. Jadi indikatornya tadi jadwalnya itu terpiket, nanti intinya Pak Isna nanti akan lebih mensosialisasikan dalam bentuk seperti ditempel di papan pengumuman, jadi bisa melihat semuanya ya seperti itu. Oke, Pak Isna. Nah kemudian kira-kira rencana lainnya apa Pak Isna ya supaya untuk mencapai tujuan itu selain dengan melakukan koordinasi, kemudian ada jadwal piket yang tercatat gitu kemudian ditempelkan, rencana lainnya apa ya Pak Isna ya? Ya tadi mungkin mengintenskan lagi komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin kita bisa rembukan atau diskusi dan rapat seluruh warga sekolah untuk membicarakan ini. Karena saya lihat kemarin sudah rapat tapi belum dilaksanakan dengan baik gitu. Mungkin kan bisa nanti pada saat rapat itu bisa dibicarakan apa yang menjadi penghambat, apa yang menjadi halangan sehingga guru tidak bisa datang awal sebelum anak datang sekolah. Nah Pak Isna, tadi Pak Isna ini lebih intens ya dengan rekan sejawat, dengan Bapak Kepala Sekolah. Kapan nih rencananya mau dilaksanakan rencananya ini? Ya karena saya rencananya insya Allah besok kita sudah rapat dengan seluruh warga sekolah, mungkin Senin depan setelah upacara itu kita coba, sebelum upacara coba kita laksanakan itu. Insya Allah mudah-mudahan itu berjalan dengan baik dan kesadaran guru juga penuh. Kita tingkatkan kedisiplinan pada anak dan guru. Nah Pak Isna kan mau segera melaksanakan nih rencananya besok. Iya. Selain ada rencana aksi, ada waktu, kemudian kira-kira siapa sih Pak Isna yang memberikan dukungan atau membantu Pak Isna ini ya untuk melaksanakan programnya Pak Isna ini? Ada enggak Pak Isna? Ya pasti ada lah ya. Ya Mungkin teman-teman rekan sejawat, termasuk pimpinan kepala sekolah, ya termasuk juga tenaga pendidikan, baik penjaga sekolah, tukang kebun, administrasi, ini juga harus sama-sama menyukseskan program ini. Intinya yang membantu dari semua ini memang harus melibatkan semua warga sekolah ya, perlu dukungan seperti itu ya, betul ya Pak Isna ya? Iya betul. Iya. Nah Pak Isna,
dari pembicaraan kita dari awal bahwasanya Pak Isna ini meningkatkan program 5S secara maksimal, apa sih yang bisa kita Pak Isna tarik kesimpulan dari pembicaraan kita ini? Ya memang 5S sangat penting untuk menjadikan anak berkarakter, ya sopan, santun, mengucapkan salam, sapa terhadap guru termasuk muridnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita bisa membiasakan hal itu, mungkin bisa menjadi keuntungan kita. Masyarakat bisa melihat guru itu kompak, ya, berjejer-jejer menyambut anak datang, itu mungkin daya tariknya sekolah semakin tinggi sehingga anak itu bisa sekolah di situ gitu. Itu bisa saya sampaikan Bu, kesimpulan itu. Jadi intinya sekolah ini ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita itu pembelajarannya itu berpihak pada anak, yang menerapkan budaya positif seperti itu ya Pak Isna ya. Asik sekali ini Pak Isna pembicaranya. Kayaknya program 5S yang disampaikan Pak Isna ini bagus dan mudah-mudahan saya bisa mengadopsi ini Pak. Iya, bisa mengadopsi. Nah kemudian Pak Isna ini dari kesimpulan ini saya ingin mendengar lagi nih ceritanya ke depannya ini kan segera mau dilaksanakan. Karena mohon maaf Pak Isna ini waktunya saya harus kembali ke kelas karena ada jam. Saya juga mengganti Bu Ika ini tadi. Saya juga memberikan diri ini tadi. Masih longgar atau tidak ya sekarang karena sudah janjian. Yang mungkin dari pertemuan ini Bu Ika tidak bosan-bosan memberikan saran kepada saya gitu. Siap. Saya tunggu loh ceritanya. Setelah melaksanakan rencana aksi, mudah-mudahan sesuai dengan harapannya Pak Isna sehingga saya bisa belajar juga dengan Pak Isna. Ya Pak Isna ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama Pak Isna. Tadi sudah terlibat dalam kegiatan kucing saya dengan Pak Isna. Dengan adanya pengamatan dari Bu Pipit nih, mungkin Bu Pipit bisa memberikan umpan balik terhadap saya, apa kekurangan terhadap kegiatan kucing saya Bu Pipit ini. Sebelumnya terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coaching antara Bu Ika dengan Pak Isna gitu ya, karena itu juga nanti akan memberikan pengalaman balik pada saya gitu. Kemudian yang kedua, saya menilai bahwa secara umum kegiatan coaching Bu Ika dengan Pak Isna itu sudah baik, cuman barangkali sebelum nanti ada kesimpulan apa yang harus bisa ditarik dari kegiatan coaching kali ini, kira-kira nih pada saat tadi kegiatan coaching yang dilakukan Bu Ika itu ada hal baik apa yang kira-kira sudah ada pada saat kegiatan coaching tadi? Iya, hal baik yang bisa saya ambil dari kegiatan coaching tadi dengan Pak Isna itu Bu Pipit, artinya di sini saya sudah bisa mulai menggiring. Saya tidak membantu Pak Isna, tapi di sini saya sudah bisa menggiring Pak Isna untuk menemukan solusinya sendiri. Artinya saya di sini memang berpartner mengajak Pak Isna itu untuk bermitra, tapi tanpa ada pelabelan terhadap Pak Isna. Saya juga tidak menggurui. Memang benar-benar Pak Isna itu bisa menemukan apa sih potensi yang dia miliki, seperti itu. Kemudian coaching yang tadi saya laksanakan, saya juga berdasarkan studi literatur yang sudah saya pelajari, saya melaksanakan sesuai alur Tirta. Seperti itu, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Puji. Seperti itu Bu Pipit. Oke. Kalau hal yang kira-kira harus ditingkatkan apa Bu Ika? Ini sebenarnya yang benar-benar harus ditingkatkan depannya Bu Pipit. Terus terang, saya tadi itu tidak fokus dalam masalah presence. Kehadiran penuh saya itu belum. Iya, seakan-akan fokus saya itu buyar. Karena pertama mungkin karena yang saya puji itu ya Bu Pipit ini beda jenis ya. Ya. Iya seperti itu, beda jenis, sehingga saya untuk melakukan kontak mata secara penuh itu juga ada rada rikuh juga, seperti itu Bu Pipit. Kemudian yang kedua, saya itu juga dalam masalah
komunikasi juga, misalnya dalam pembendaraan kosakatanya juga perlu saya perbaiki. Saya perlu perbanyak lagi ke depannya. Nanti saya akan belajar atau melihat YouTube bagaimana sih pembendaraan kata untuk meng-coach yang lebih nyaman bagi Puji, seperti itu Bu Pipi. Baik. Tadi yang harus ditingkatkan presentnya ya kehadiran Iya, penuh. iya. Oke, next time barangkali nanti ada kegiatan coaching lagi nih Bu Ika, kira-kira untuk menghadirkan secara penuh atau present pada saat kegiatan coaching, kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Ika ya? Iya. Yang pertama tadi itu Bu Pipit ya, menghilangkan rasa kerikuan. Artinya apa? Memang benar-benar ini tujuannya untuk bermitra, kita tidak tanpa harus melihat gender lah. Kita hilangkan rasa kerikuan itu, anggap aja sebagai saudara, sebagai mitra, itu saja Bu Pipit. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba lagi melatih kegiatan coach saya, cara meng-coach orang tidak hanya berhenti di Pak Isna saja, tapi bisa melalui rekan-rekan saya yang lain dengan memperbanyak praktek-praktek coach seperti itu Bu Pipi. Oke. Dan terakhir nih Bu Ika, Iya. tadi kan Bu Ika sudah meng-coach Pak Isna gitu kan ya, sudah ada hal baik yang bisa diambil dari kegiatan coaching kali ini. Kira-kira sebagai coach nih, kira-kira perasaan Bu Ika bagaimana ini? Cukup bangga lah. Oh, ternyata saya juga punya potensi diri untuk bisa menjadi coach. Nah, ini kebanggaan saya. Nanti saya coba mengimplementasikan kepada rekan-rekan sejawat saya tanpa harus menggurui, melabeli mereka, sehingga mereka itu bisa menunjukkan potensi dirinya tanpa harus digurui, seperti itu Bu Pipi. Oke, baik Bu Ika, kegiatan refleksi dari kegiatan coaching telah kita lakukan, sudah kita lalui gitu ya. Nah, saya sebagai pengamat berharap agar apa yang sudah kita refleksikan pada hari ini itu tidak hanya sebatas, tidak hanya selesai sampai di sini, tetapi barangkali bisa diaplikasikan, bisa ditingkatkan pada kegiatan coaching selanjutnya gitu ya. Siap, Bu Pipi. Tetap semangat Bu Ika, semangat untuk melakukan coaching di lain kesempatan gitu ya. Sampai ketemu barangkali saya diberi kesempatan untuk menjadi pengamat kembali. Sampai ketemu dengan kegiatan yang lebih menantang lagi. Siap Bu Pipi. Terima kasih ya Bu Pipi Sama-sama. ya atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewa. Waalaikumsalam Bu Ika, monggo masuk. Ya. Permisi Bu Dewa ya. Iya. Ya silakan duduk Bu Ika. Sini silakan duduk. Baik, terima kasih Bu Iya. Dewa. Dari mana Bu Ika ini tadi? Ini Bu Dewa, saya dari kelas sebelah ini. Oh iya. Ini Kira apa? Ada yang Iya. mau dibicarakan katanya gitu ya? Iya, iya, sesuai dengan janji kita kemarin loh Bu Dewa, kan saya sudah berjanji dengan Bu Dewa bahwasanya saya ini ingin ngobrol sama Bu Dewa ini. Iya, ada waktu ya Bu Dewa ya? Alhamdulillah hari ini Mas free Bu Ika, Iya. jadi kita bisa ngobrol-ngobrol begitu ya. Iya. Ini loh Bu Dewa, sebenarnya apa ya? Ada hal yang ada keganjalan di hati saya. Saya ini kan kepengen menggerakkan atau menghidupkan kembali komunitas praktisi di sekolah saya. Salah satu bentuk komunitas praktisi saya itu adalah MGMP sekolah ya, yang dari antar mapel per mapel itu yang ingin saya hidupkan kembali. Iya. Sebelum kita lanjut cerita-cerita kita ya Bu Ika, saya mau bertanya, apa sih yang Ibu Ika harapkan dari diskusi kita kali ini nanti? Yang saya harapkan dari diskusi kita kali ini Bu Dewa, saya itu ingin benar-benar ingin memaksimalkan, menghidupkan kembali komunitas sekolah saya. Iya. Sebenarnya itu kan sebelumnya itu sudah ada Bu Dewa, Iya. cuma kali ini komunitas praktisi sekolah saya itu seperti MGIP sekolah vakum gitu. Oh iya gitu ya. Jadi mau menghidupkan kembali begitu. Betul. Kira-kira dari yang diinginkan Bu Ika ini kesempatannya Bu Ika dalam hal program yang mau Bu Ika lakukan ini bagaimana atau apa begitu? Iya, kesempatan saya di sini saya ingin mengajak teman-teman. Sebenarnya kan saya sudah
ada modal ya Bu, sebelumnya kan sudah ada program. Iya, iya, iya. Sudah ada program yang ada di sekolah saya. Nah ini yang menjadi kesempatan saya. Sebetulnya kan teman-teman rekan sejawat kan juga sudah mulai melaksanakan. Cuma karena kevakuman inilah akhirnya matilah program komunitas praktisi di sekolah saya seperti itu. Oke. Karena ini programnya sudah berjalan, berarti kan gini, berapa kira-kira skala kegiatan Bu Ika pada saat ini? Sebelum nanti kita buat rencana itu bagaimana? Skalanya ada di titik berapa antara 1 sampai 10 ini? Iya, kalau saya melihat karena kevakuman ya Bu Dakwah skalanya kan sudah mengalami kemunduran lagi dari yang lalu sebelumnya ya. Saya memperkirakan skalanya di sini itu masih berada di skala 5 Bu Dakwah. Iya. Ini masih di skala 5 karena kemarin masalah ada pandemi dan lain sebagainya. Oke. Skala 5 itu kira-kira hambatannya apa ya Bu Ika ya? Untuk kok bisa sampai turun sampai skala 5 ini loh kira-kira hambatannya iya, apa? Dakwah. Karena saya berpikir kenapa kok berada di level 5 ya Bu Dakwah ya? Karena saya berpikir karena kevakuman ini sehingga juga programnya ini mandek, kemudian teman-teman itu sudah tidak antusias lagi. Nah, keantusiasan teman-teman ini karena sebelumnya kita kan sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, kemudian adanya pandemi yang seperti tadi Jawa omongkan adanya pandemi sehingga terhenti. Nah, untuk kembali bangkit ini loh masih sepertinya teman-teman itu masih malas seperti itu. Ya? Nah, sehingga banyak sekali permasalahan yang timbul bagaimana kita melaksanakan inovasi pembelajaran, kemudian bagaimana sih pembelajaran yang baik seperti itu yang harus dilaksanakan. Ini kan perlu dibicarakan dalam bentuk komunitas lah Bu, seperti itu. Itu memang rencana yang bagus. Kira-kira Bu Ika ya, apabila program ini sudah berjalan, kira-kira dari skala 5 ini nanti Bu Ika maunya menjadi skala berapa? Yang saya harapkan skala 8 lah Bu. Gitu ya? Iya. 8 karena sebelumnya kan memang sudah berjalan, hanya saja bagaimana sih saya bisa menghidupkan kembali dengan mengajak teman-teman sehingga bisa naik lagi skalanya menjadi skala 8 seperti itu. Skala 8 tentunya dari 5, 8, 3 poin ini nanti kenaikannya. Ya kira-kira yang membuat Bu Ika pede ini nanti bisa sampai skala 8, apa kekuatan yang dipunyai Bu Ika sehingga bisa mematok target sampai 8 ini? Kalau kekuatan yang saya miliki, kebetulan saya kan juga sudah studi literatur, juga sudah nanya-nanya sama sekolah-sekolah lain. Ini juga ada contoh dari teman-teman saya juga sharing gitu loh Bu dengan teman saya di SMA, ternyata kok asik ya studi komunitas praktisinya, terutama dalam menghidupkan MGMP sekolah. Nah di sini saya juga akan berkomunikasi lah, tentunya komunikasi dengan kepala sekolah, terutama dengan waka-waka, terutama waka akademis. Nah ini kan juga terkait MGMP sekolah itu apa sih tujuannya? Itu yang ingin saya hidupkan kembali, ingin kembali lagi mengkomunikasikan kembali dengan rekan-rekan sejawat. Iya. Itu tadi yang disampaikan Bu Ika itu program yang bagus. Menurut saya itu memang sekarang ini komunitas praktisi karena kemarin itu mengalami pandemi dan lain sebagainya, kayak mati suri begitu ya. Betul. Oke. Bu Ika di sini masih mentargetkan sampai skala 8. Kira-kira dengan hambatan yang seperti itu tadi, kira-kira ada solusi enggak untuk yang hambatannya ini nanti? Kalau solusi sih Bu, saya kepinginnya ini memang perlu adanya kolaborasi. Yang paling penting itu mengkomunikasikan yang baik. Mengkomunikasikan yang baik, terutama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Artinya apa? Kita libatkan semua warga sekolah. Kita canangkan bersama tujuannya untuk apa sih? Kita menghidupkan kembali komunitas praktisi ini dalam bentuk MGMP sekolah seperti itu. Berarti ini rencananya, garis besarnya bagaimana untuk mencapai tujuan ini? Rencananya Bu Ika yang pertama bagaimana ini nanti? Yang jelas rencana pertama saya ingin komunikasi dulu dengan bapak kepala sekolah, kemudian saya ingin juga menggandeng waka akademis terutama seperti ini, kemudian saya juga akan menggandeng dari saya sendirilah, dari Mapel IPS saja. Kebetulan saya mengajar IPS yang kuliah di tempat saya ingin menggandeng dari Mapel IPS saja dulu lah.
mapel IPS. Nah, di situ kita gali teman-teman apa saja yang menjadi permasalahan di pembelajaran IPS, seperti apa itu, kemudian kita sharing ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh, misalnya dari seperti apa namanya Bu, workshop. Nah, di situ. Nah, kemudian kita tunjukkan sama teman-teman yang lain, kita komunikasikan, kita kolaborasi lagi antar mapel seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi nanti mau gandeng sesama mapel dulu begitu. Nanti kalau memang ini sudah berjalan mau gandeng antar mapel seperti itu. Bagus Bu Ika nih untuk rencananya. Kira-kira berapa jangka waktunya Bu Ika mau melaksanakan program ini begitu? Untuk jangka kedepannya saya itu sebenarnya tidak muluk-muluk Bu, target saya lah. Paling enggak 1 bulan itu sudah bisa berjalan. 1 bulan 1 kali aja dulu. 1 bulan 1 kali sudah berjalan. Kalau memang itu sudah menjadi program yang memang baik, memang benar-benar baik, bisa 1 bulan 2 kali seperti itu. Gitu. Jadi kalau seperti itu apa untuk ukuran keberhasilannya? Ini dikatakan program ini berhasil jika bagaimana menurut Bu Ika? Menurut saya Bu ya, program ini berhasil apabila seluruh mapel itu bisa melaksanakan NGMP sekolah. Nah, gitu bahkan ya. Yang kedua bisa apa ya Bu ya, antar mapel. Nah, seperti itu. Jadi kan banyak sekali informasi, bisa saling sharing antar mapel. Jadi tidak hanya di per mapel saja seperti itu. Bagus sekali ini. Kemudian kira-kira komitmen apa dari Bu Ika sendiri untuk melaksanakan program ini? Komitmen saya ke depannya Bu, komunitas praktisi berupa NGMP sekolah ini bisa berjalan secara kontinu, kemudian bisa menghasilkan sesuatu hal yang memang bisa membuat kualitas guru itu lebih baik. Nah, ini kan juga salah satu penunjang, sebagai bentuk penunjang keprofesionalitasan kita sebagai guru pendidik. Iya. Untuk mewujudkan ini, kira-kira Bu Ika menggandeng siapa? Siapa yang dianggap Bu Ika, oh ini nanti yang perlu saya ajak, begitu, yang untuk mewujudkan program ini berhasil, begitu? Yang perlu saya gandeng Bu Dawa jelas ya, pastinya Bapak Kepala Sekolah, itu pasti itu. Karena tanpa adanya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah kan pastilah program kita tidak akan berjalan mulus kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, saya perlu menggandeng waka kurikulum atau waka akademis, karena memang ini ada kaitannya juga dengan bagaimana model pembelajaran yang akan kita laksanakan, bagaimana untuk meningkatkan keprofesionalitasan kita sebagai pendidik seperti itu. Kemudian juga saya akan mencoba berkolaborasi dengan baik antara rekan sejawat itu. Iya, itu tadi menurut saya program yang mau direncanakan sama Bu Ika tuh bagus sekali untuk kedepannya begitu ya. Iya. Dari obrolan kita ini tadi kayaknya sudah menemukan titik temu. Kira-kira apa kesimpulan dari obrolan yang awal sampai sekarang ini? Bisa disimpulkan gitu Bu Ika? Intinya gini Bu Dakwa, saya bisa menyimpulkan bahwasannya komunitas praktisi itu memang diperlukan di sekolah. Ya, memang harus ada, karena di sini kita tidak bisa, kalau dari dalam internalnya itu tidak bisa kita kuatkan dengan melalui komunitas praktisi, kita tidak bisa meningkatkan keprofesionalitasan kita sebagai tenaga pendidik. Karena dengan adanya komunitas ini kita bisa saling sharing, ya, saling berdiskusi apa sih yang menjadi kekuatan, kelemahan kita sebagai tenaga pendidik, sehingga pembelajaran atau komunitas di sekolah, lingkungan sekolah itu menjadi lebih baik. Itu. Iya. Nah, kayaknya untuk obrolan kita kali ini Bu Ika sudah menemukan titik temunya. Saya tunggu kabar baiknya ya. Siap. Nanti kalau 1 bulan ini katanya sudah mau ini ya, kira-kira bagaimana untuk seterusnya, apakah sudah berjalan atau belum, saya tunggu kabar baik. Mudah-mudahan doanya saja Bu Dakwa. Iya. Mohon maaf karena ini saya habis ini nanti ada kegiatan lagi begitu Bu Ika ya. Jadi kita bisa ketemu di lain waktu untuk kita sharing-sharing lagi begitu ya Bu Ika ya. Siap Bu Dakwa. Terima kasih loh Bu Dakwa sudah menyita waktunya. Saya jadi kosong nih tadi kebetulan mau ini. Saya jadi lega, jadi saya punya Iya. solusi apa yang harus saya kerjakan ke depannya. Terima kasih Bu Dakwa. Sama-sama Bu Ika ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati.
bisa saja. Oh. Iya, ada waktu senggang ini. Iya. Bu Ika, mohon maaf mengganggu. Iya. Jadi gini, tadi saya udah janjian sama Bu Dawa. Bu Dawa mau konsul gitu, mau cerita gitu. Nah, ini nanti berarti kan saya harus menerapkan kegiatan coaching ya Bu Ika. Iya, betul. Nah, jadi barangkali nih agar nanti saya juga bisa merefleksikan kegiatan coaching saya itu benar apa kurang, ada yang perlu ditingkatkan. Saya mau minta bantuan Bu Ika untuk jadi pengamat. Boleh Bu Pipit. Jam berapa Gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Ini tadi saya janjian sama Bu Ika jam 1 setelah zuhur. Duhur. Bisa nggih? Bisa. Oh, gitu. Kebetulan jam 1 juga saya lagi kosong, ini tidak ada kegiatan KPM di kelas Bu Pipit. Oke, alhamdulillah. Di mana Bu Pipit tempatnya? Rencananya di perpustakaan. Oh, oke. Iya. Ya. Siap. Nah, Bu Pipit, sebelum Bu Pipit nanti melakukan kegiatan coaching ini nih, ya, saya hanya ingin Bu Pipit mengetahui lah bagaimana sih menjadi coach yang hebat itu. Kan ada tiga kompetensi inti yang harus dikuasai oleh Bu Pipit. Iya. Apa saja ya Bu Pipit? Mungkin Bu Pipit sudah mempelajari atau bagaimana? Gimana Bu Pipit? Iya sih, sebatas yang saya tahu bahwa Iya. kegiatan inti dari kegiatan coaching, kompetensi inti dari kegiatan coaching itu ada 3. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Itu artinya bahwa kita harus benar-benar fokus terhadap coaching, tidak hanya badannya saja tetapi juga pemikiran kita, hati kita, semuanya terfokus pada coaching agar nanti tujuan dari kegiatan coaching itu bisa tercapai dengan baik, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah pendengar yang baik. Artinya pendengar yang baik itu berarti kita siap untuk menyimak. Kita sedikit berbicara tetapi lebih banyak mendengarkan. Iya. Jadi ininya tidak mendominasi, tidak melebeli dari si coach itu. Iya, betul. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul. Itu intinya memang. Iya, jadi pertanyaan berbobot itu bisa kita ambil dari kata-kata kunci. Jadi yang nanti cerita yang disampaikan oleh kunci itu diambil kata-kata intinya, kata-kata kuncinya, dan itu bisa dijadikan bahan kita untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, wah, sepertinya siap nih Bu Pipit menjadi coach hebat ini. Semoga saja. Iya. Tadi Bu Pipit mengatakan di poin kedua bahwa kita itu harus mendengarkan secara aktif. Memang betul. Kita itu lebih banyak diam sebagai coach, ya, lebih banyak mendengarkan secara aktif gitu ya. Harus sabar, mengesampingkan apa yang ada di agenda kita. Kemudian jangan sampai melebeli, betul. Itu yang paling penting. Karena di kegiatan coaching ini kita itu bukan sebagai mentor, beda ya Bu Pipit ya, bukan sebagai mentor, bukan sebagai guru. Kita harus bisa menggiring. Ya, yang kita puji supaya bisa mereka menemukan solusinya sendiri. Disitulah letak inti dari kompetensi coaching ini ya, kegiatan coaching. Kemudian jangan memberikan asumsi-asumsi Bu Pipit. Ini perlu saya tambahkan juga, jangan sampai memberikan asumsi-asumsi juga. Kemudian jangan sampai kita terbawa emosi. Nah, itu yang penting, kita harus sabar itu mendengarkan. Siap. Ya. Nanti barangkali ada pas pada saat selesai coaching, barangkali Ibu Ika bisa memberikan masukan-masukan bagi saya agar kegiatan coaching barangkali nanti saya melakukannya lagi bisa lebih baik daripada kegiatan yang ini. Oke, siap. Terima Nanti kasih, saya Bu Ika. usahakan. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ika, terima kasih sudah meluangkan waktu buat nemenin saya jadi pengamat saya dalam kegiatan coaching saya dengan Bu Dawa pagi siang hari ini gitu ya. Jadi barangkali nih Bu Ika, dari hasil kegiatan coaching tadi ada masukan bagi saya sebagai coach. Ya, sama-sama Bu Pipit ya. Tadi saya juga terima kasih dilibatkan juga sebagai pengamat, ini juga sebagai bahan pembelajaran juga buat saya. Ini pengalaman bagus ini buat saya, ini pengalaman mungkin nanti bisa saya terapkan juga. Oh, ternyata begini ya langkah-langkah dalam membuat melakukan kegiatan coaching seperti ini. Baik Bu Dawa, Bu Pipit maaf, tadi Bu Pipit meminta umpan balik dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan tadi saat Bu Pipit melakukan coach terhadap Bu Dawa sebagai kunci. Ini secara garis besar
itu sudah bagus Bu Pipit, saya amati Bu Pipit sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Di situ secara garis besarnya pokoknya sudah bagus lah. Nah, ini Bu Pipit ya yang sebagai umpan baliknya Bu Pipit, mungkin ini kan juga sebagai bahan refleksi Bu Pipit biar bisa mengevaluasi kembali supaya menjadi lebih hebat lagi menjadi coach. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, apa yang sudah baik setelah melakukan kegiatan coaching ini Bu Pipit? Kalau menurut saya yang sudah baik, kesadaran penuh saya, artinya saya memang fokus pada Bu dakwah karena memang didukung dengan suasana yang nyaman. Kebetulan di perpustakaan kan juga sepi gitu Bu Ika, jadi saya benar-benar fokus. Jadi seperti hal-hal yang nantinya bakal mengganggu saya untuk melakukan kegiatan coaching seperti handphone, terus mungkin lalu lalangnya siswa itu dapat diminimalisir gitu. Jadi sebenarnya saya fokus di situ gitu. Iya. Memang saya tadi mengamati memang benar-benar kehadiran fullnya Bu dakwah memang Bu Pipit tadi memang benar-benar ditampilkan, memang ada. Kemudian yang kedua ini Bu Vivit yang perlu juga saya umpan balikan ke Bu Vivit, apa sih yang perlu ditingkatkan lagi dari kemampuan Bu Vivit dalam meng-coach? Iya, kalau menurut saya yang perlu ditingkatkan itu menggali dari pertanyaan-pertanyaan, karena jujur mungkin karena background kelembagaan kami yang berbeda gitu ya. Bu dakwah kan guru SD, sedangkan saya guru SMA. Jadi pada saat menggali informasi itu saya mungkin harus menambah literasi lagi, sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya bisa saya sampaikan ke Bu dakwah itu bisa lebih mengenal, lebih menuju ke permasalahan. Jadi seperti itu. Iya. Memang dibutuhkan memang Bu Pipit studi literatur untuk menambah wawasan kita menjadi coach yang lebih baik seperti itu. Memang rekan sejawat kalau memang beda tingkat itu memang ada kerikuan juga kadang-kala seperti itu Bu Pipit, tapi saya amati memang sudah bagus lah Bu Pipit ini. Nah, memang kedepannya memang ini bisa memberi manfaat juga untuk Bu Pipit, kemudian mungkin bisa lagi memberikan manfaat untuk Bu dakwah atau bagi rekan-rekan Bu Pipit nanti kan bisa mengimplementasikan di sekolah SMA ya Bu Pipit ya. Seperti itu. Nah, seperti itu Bu Pipit. Baik Bu Pipit, mungkin untuk akhir dari hasil pengamatan saya, mungkin umpan balik ini bisa membuat Bu Pipit lebih bersemangat lagi ke depannya, bisa menjadi coach lebih hebat lagi. Itu yang kami harapkan seperti itu. Dan juga menjadi motivasi saya nih loh, benar-benar termotivasi supaya bisa menjadi coach yang hebat juga ke depannya. Ya. Selamat ya Bu Pipit ya. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih atas bantuannya.